Dan di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena Golkar nomor 4, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pajangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut juga. Sebut ya? Nama saya dia. Belum. Gak usah banyak bertele-tele, birokrasi, punya ini. Untuk penghasilan masih level mereka, ya kita nggak bicara yang sudah ada yang sangat sukses ya. Oh, daerah deket kantor berarti sekitar-sekitarnya zonasi perumahannya harus yang high rise. Hunian kumuh itu benar-benar dirombak total. Pada saat mereka mengajukan, pekerja kreatif ini kan umumnya nggak punya gaji, nggak punya apa-apa juga. Bunganya tiba-tiba floatingnya gede banget. Hai, masih sama gue dan masih di 4 babak, dimana kita akan membicarakan sebuah topik yang akan dibagi dalam 4 pertanyaan alias 4 babak. Dan masing-masing pertanyaan atau babak itu cuma boleh dijawab oleh kedua orang yang nanti diperkenalkan sama Gian selama 4 menit. Artinya selesai tidak selesai, jawaban itu harus selesai kayak dulu di kelas, kelar nggak kelar kumpulin gitu kan. Dan di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Betul kan? Betul. Oke, coba kamu kenalin dulu, ada siapa aja, ngapain. Ada di sini ada Mas Adinusa, nanti kan akan berbicara soal tema yang akan disebutkan Kamel serta Mbak Vanessa. Gimana kalau hari ini temanya kamu aja yang nentuin? Waduh, temanya kayaknya berhubungan dengan millennials. Boleh. Dengan Gen Z juga. Oke, millennials ya. Oke, siap ya, kita ngomong soal millennials ya. Nah, nanti di belakang mereka tuh akan ada nih layar gede ini, akan nunjukin waktu 4 menit. Dan kalau udah nyampe 10 detik terakhir itu akan keluar bunyi yang sangat mengganggu seperti apa? Seperti bunyi belamwir. Lambir. Belambir apa sih? Lambir mana yang bunyinya cuma kayak gitu, nit. Aduh. Ya, boleh. Oke, saya akan mempunyai sebuah topik tentang sesuatu yang sedang akrab dengan milenial sekarang. Generasi yang kepengennya banyak tapi agak galau, tapi susah, tapi kepengen gitu kan. Oke, coba tunjukkan 4 menitnya. Oke, siap. Saya akan berbicara tentang hunian murah untuk milenial. Oke. Pertanyaan pertama saya. Kebutuhan menurut Anda berdua, terserah setuju atau enggak, saling ya, terserah. Kebutuhan pokok tuh sebenarnya apa aja sih urutannya? Perlukah seorang milenial itu mempunyai rumah sendiri atau hunian sendiri atau apapun itulah? Silakan. Mulai. Silakan Mbak Vanessa. Oh ya, Mas Adi dulu. tentu pasti ya, milenial itu juga kan dia juga sudah mulai memikirkan masa depannya. Gimana kan nggak mungkin dia tinggalnya bersama orang tua terus ataupun dengan keluarganya terus. Nah, tentu dia juga ingin belajar hidup mandiri. Jadi ya memang sudah sewajarnya kalau mereka mengharapkan ada hunian yang terjangkau untuk penghasilan mereka pada saat ini gitu. Oke. Setuju. Apakah itu masih kebutuhan pokok? Sebenarnya kebutuhan pokok itu urutannya harus apa sih? Hunian itu ada di urutan keberapa? Sebenarnya tuh apa yang harus didahulukan sampai urutannya nyampe ke hunian? Kalau kita ingat pelajaran di sekolah kan kebutuhan pokok itu kan pangan, sandang, papan. Pangan, sandang, papan. Ya. Pangan, makan ya. Nah, milenial sekarang kan kreatif nih. Sudah bisa memiliki penghasilan sendiri dengan berbagai caranya dia, ataupun dia jualan online, di live gitu kan. Live TikTok. Nah, semacam Pernah itu. Pernah nggak lo dagang live TikTok? Pernah, Dagang sering. apa? Banyak, Mbak. Oh ya, terus. Nah, semacam itu ya kan. Paling tidak untuk kebutuhan makannya dia sudah bisa mencukupi. Jajannya dia sudah bisa mencukupi. Oke. Beli baju, sandang sudah cukupi. Nah, tinggal papan. Nah, untuk penghasilan masih level mereka, ya kita nggak bicara yang sudah ada yang sangat sukses ya. Level mereka tuh hitungannya gimana? Ya secara rata-rata lah, nih milenial sekarang yang sudah mulai belajar untuk berbisnis online dan sebagainya itu kan tidak rasanya ya tadi saya ulangi, kita tidak bicara dengan milenial yang sudah sangat viral sehingga MM-an gitu. penghasilannya pun besar. Kita bicara masih yang rata-rata.
itu juga membutuhkan tempat tinggal yang terjangkau untuk mereka. Jadi ya pemerintah ya bisa menyiapkan, membantu lah paling tidak memfasilitasi, apakah dengan pembiayaan murah dan sebagainya gitu untuk hunian mereka. Setuju. Nah, karena ada yang ngomong gini loh, iya makan, sandang, pangan, sandang, tapi tabungan harus sekian dulu, gini. Sementara dalam rangka menabung itu nggak harus punya rumah sendiri dulu, entah kita ngekos atau apa dulu, apa segala macam. Tidak serta merta tuh dari pangan, sandang langsung ke punya rumah sendiri gitu. Karena kan kalau kita ngomong papan itu sebenarnya bisa aja kita masih kontrak, kita masih ngekos, nggak serta merta langsung punya sendiri, itu kan beda tanggung jawabnya gitu loh. Dan mungkin balik lagi mau rumah di daerah mana kan Mbak. Sekarang kan kayak di Jakarta udah sangat mahal ya untuk rumah, dan kadang milenial ini maunya yang nyaman aja lah gitu, daripada rumah jauh yang affordable tapi jauh dari tempat kerja, mendingan mereka nyewa dulu, ngekos dulu gitu. Jadi emang kayaknya tergantung dari di mana mereka kerja dan di mana mereka mampu membeli rumah hunian. Gitu. Artinya dari pangan ke sandang itu mendingan langsung beli. Karena kalau kita udah ngomong punya hunian kan beli kan. Atau pada titik mana mereka jangan beli dulu gitu. Mungkin kalau udah nikah mereka biasanya langsung beli kan rumah. Kalau udah ada anak, ada apa, biasanya udah mikirnya kan buat masa depan, apa mereka butuh hunian yang mungkin permanen. Kalau untuk bicara masa depan ya mereka harus beli. Kan nggak mungkin dia seumur hidupnya kan ngekos terus atau ngontrak terus. Pasti mereka harus beli. Harus beli ya? Iya harus beli. Ya mungkin diawali dari itu tadi, dari yang mulai dari kos dulu. Tapi tujuan akhirnya adalah dia harus punya. Nunggu berkeluarga atau enggak? Ya berkeluarga kalau sudah punya rumah sebaiknya begitu. Berkeluarga tuh denger tuh punya rumah dulu. Habis. Punya rumah dulu baru nikah. Ini kalau tadi katanya. Ini berarti kayak terlalu mapan pendek dulu. jadinya jawaban ini. Mir kalau Jadi berarti kayak ini dong, mapan dulu baru nikah, apa nikah dulu baru mapan? Nah. Kan ada yang bilang gini, susah tuh bareng-bareng, gue sih nggak mau. Iya, Benar. Kalau mau nikah yang jangan susah dong, biar saja susah gitu loh. Seenggaknya udah punya modal. Iya minimal punya modal, nah itu dia kan. Aduh, tapi nggak apa-apa, gue orangnya ikhlas dan tulus kok. Ayo kita susah bareng-bareng, kita cari bareng-bareng. Ya elah susah. Oke, yang kedua, faktanya, boleh nomor 4 menitnya. Oke, faktanya banyak milenial akhirnya walaupun dengan segala program yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mereka tetap memilih either ya tinggal sama orang tuanya atau ngekos atau apapun itu, karena ternyata di perjalanannya itu banyak fakta yang berbeda atau kebutuhan yang berbeda lah. Mereka punya prioritas yang berbeda, atau ternyata pada saat berkeluarga itu ternyata ada prioritasnya anak. Sementara itu kan butuh sesuatu yang stabil ya, bisa nyicil rumah atau apapun itu. Nah banyak juga masalah pada saat mereka mengajukan, pekerja kreatif ini kan umumnya nggak punya gaji, nggak punya apa-apa juga, sehingga kadang-kadang sulit juga mengajukan itu tadi pinjaman atau apapun. Pekerja kreatif sekarang kan lebih suka, aduh gue daripada terima gaji tetap, mendingan cari yang sendiri deh. Sementara kadang-kadang dalam beberapa slip gaji itu adalah syarat yang penting dan wajib, akhirnya mereka nggak bisa gitu. Jadi karena mereka di statusnya akan masuk pekerja informal gitu. Dan kenaikan harga dan upah ya balik lagi, mereka juga nggak punya upah, kadang-kadang tidak stabil gitu. Gimana tuh mensiasati itu? Akhirnya kan tidak seideal itu jalannya kok. Mulai Syaratnya aja udah nggak masuk akal, soalnya punya gaji ini itu tuh, jadi nggak. Ya, untuk kalau misal memang tujuannya adalah untuk menyediakan tempat tinggal yang terjangkau untuk milenial, ya pastinya tidak bisa dilepas begitu saja ke ke prosedur yang biasa gitu ya. Contoh gini, untuk seseorang mau mengajukan kredit pemilikan rumah ataupun apartemen, itu pasti berurusannya dengan bank. betul. Ya. Nah, di sini pemerintah harus turun tangan, jadi langsung gitu. Contoh, tunjuk aja salah satu bank pemerintah, BUMN gitu, untuk memfasilitasi. Iya, pemerintah tunjuk. Nih, bank ini milik pemerintah, fasilitasi kebutuhan anak-anak milenial zaman sekarang yang ingin
memiliki rumah karena mereka harus menyiapkan masa depannya. Tapi nggak punya slip gaji misalnya. Tidak punya slip gaji, kan bisa, kan itu bisa dibicarakan kan. Biasanya kalau nggak ada slip gaji, mereka nanya jaminan apa gitu kan, hanya rumah. Ya kalau rumahnya baru mau dibeli, Rumahnya Nah nggak itu punya dia. rumah. Jadi kan sulit kayak gitu. lingkaran yang nggak habis-habis Setan. ya. Mesti nunggu yang mana dulu. Punya harta dulu baru Ayam bisa telur. kredit, ya kan? Tabungan dulu Sementara mereka baru mau berinvestasi, menabung. Ini kan beli rumah kan menabung mereka. Ya misalnya gini, kalau sampai penghasilannya tidak tetap gitu ya kan, masih ada fluktuatif. Ya bisa saja kan dibicarakan, ya sudah bulan ini segini dulu deh cicilannya, nanti bulan depan tambah lagi gitu. Kan mereka kan penghasilannya memang bukan berdasarkan dari gaji bulanan yang angkanya tetap setiap bulan. Ya karena kan program ini rencananya buat milenial, sementara milenial itu sekarang kan apa ya, pola pikirnya adalah gue nggak mau gaji, gue bisa berjalan Berbeda. sendiri. Itu aja udah nggak ketemu tuh di tengah-tengah tuh. Gimana Mbak? Setuju lagi, aku sebel nih. Gue cari narasumber yang setuju dong. tergantung milenialnya kan, berarti kalau memang dia mau punya rumah berarti udah berpikir yang stabil ya, jadinya kita mau nggak mau akhirnya banyak yang jadi pekerja konvensional juga, yang administratif atau gimana gitu kan, sampai mungkin udah Panjang Mbak yang nyucil mah panjang. Akhirnya mereka harus melupakan mimpi mereka kalau 10 tahun gitu ya, belum tentu lagi begitu selesai mereka bisa kembali ke kerja kreatif yang di luar itu. ya mungkin jadi akhirnya banyak yang masih tinggal dengan orang tua ya, kenyataannya jadi seperti itu kan. Jadi generation sandwich yang ngurusin di rumah orang tuanya, ngurusin orang tua tapi juga punya keluarga sendiri. Kayaknya yang aku lihat, pengalaman aku sih banyak teman-teman aku yang jadi gitu, masih tinggal di rumah orang tua. Jadi sebenarnya program ini tidak ideal, belum seideal itu kah? Mungkin Apa-apa? harus mungkin para pemerintah ini juga mungkin harus duduk bareng mungkin dengan milenial ini dan bank ya, gimana bikin kebijakan yang sesuai dengan gaya hidup mereka yang yaitu yang bosenan, nggak punya Bosenan nih. bosenan. Aku kan milenial juga ya, bosan. Generasi labil. Cepet bosannya. Labil sih nggak mungkin bosen. Ya bosan tuh kan labil. Iya. nggak ya. Jadi yang Iya cari yang dong. cocok kan ya pemerintahnya yang bikin policy maker mungkin boomer atau nggak tahu deh apa generasi bukan milenial, jadi Nggak mengerti. nggak klop di situ kan, kayak kebutuhan dia mau bikin buat rumah milenial tapi mereka nggak ngerti milenial seperti apa gitu. Jadi mungkin harus duduk bareng buat ketemu jalan tengahnya gitu sih. Gimana Mas? Kalau kita bicara usia 20 tahun itu kan 20-an tahunnya sudah mulai mau usaha sendiri, cari uang sendiri ya. Kalau mereka, kadang-kadang orang ada yang mau beli rumah itu baru di usia 30. Jadi usia kreditnya cuma pendek. Kalau dari 20 kan ke 50 atau 60 tahun kan panjang. Jadi cicilannya bisa dipermurah gitu. 25-50. Gue dulu Ya, mau protes. Umum nyicil mulai 20 kelar 50 kan nangis juga ya. Panjang itu. Minum. Silakan, Minum. kita minum dulu. Ya, Jangan itu sampai. tadi. Mas Adi. Seleng. Menurut Mas sama Mbak nih kan kita millennials nih, kita nih berempat millennials Gimana gitu? dihadapkan Iya, dengan KTP. pilihan yang cicil rumah di Jakarta mahal banget. Sementara rumah subsidi misalnya yang cicilan 2 juta atau 1,5 juta itu jauh-jauh banget ya, entah di Cisauk dari Jakarta bisa 3 jam, bisa 4 jam gitu. Sementara kita kerja di Jakarta jauh banget, udah capek di jalan. Nah, mensiasatinya itu menurut Mbak sama Mas gimana sih, kita yang berpenghasilan misalnya UMR itu harus gimana? Ya mungkin gue dilengkapi ya pertanyaannya ya. Makin hari memang hunian yang affordable ini makin jauh nih. Iya, betul. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa harga tanah mungkin di tengah kota akan lebih naik. Sementara mereka tuh orang yang dari daerah untuk datang ke sini justru untuk nyari uang di tengah Iya. kota. Akhirnya mungkin rumah terjangkau di jauh itu, Jauh tapi banget. habisnya di ongkos, which is akhirnya maksudnya gitu pertanyaannya Iya, sama kan? aja. Oke silakan. Silakan. Mbak. Kita Solusinya. biarkan Gian. Saya dulu. Gian aja boleh, ke Gian Mbak. tuh. Silakan Mas. Jadi sebenarnya pertanyaannya berat dan bisa dijawab dengan berat juga. Silakan. Jadi gini, untuk apa paling tidak ya problem yang tadi ya, hunian di tengah kota ini mahal, sehingga harus bergeser, sehingga jarak tempuhnya menjadi jauh. Makin jauh loh, makin hari makin jauh emang. Makin jauh. Karena mau yang ya. murah emang jadi Iya, tambah ujung- jauh ujung gitu. banget. Ya habis diongkos. Betul, bener. Nah makanya kan pemerintah sekarang sedang menggencarkan ini angkutan umum nih. Contoh LRT dari Cibubur sana sampai ke Duku Atas, lalu dari Bekasi sampai Duku Atas. Ya nanti harus dikembangkan lagi, misalnya diperpanjang lagi.
misalnya dari Tangerang, dari mana gitu, dari tempat-tempat yang terpencil itu, yang sekarang terpencil mungkin nantinya juga akan menjadi daerah yang ramai juga. Itu dibangun dulu sarana transportasi umumnya, contoh KRL atau apa gitu, diperpanjang ataupun ditambah gitu ya, sehingga memancing apa? Memancing supaya walaupun rumahnya di sana, tapi untuk jarak tempuh itu ya sudah bisa dihitung dibanding dengan sekarang. Rumahnya tadi mana di Cisauk misalnya. Cisauk saya nggak kebayang tuh, mesti naik apa dulu, naik apa dulu sehingga baru sampai sini misalnya. Ya sampai sini bom matahari aja. Nah, kira-kira begitu, Bang. Anyep bom matahari. Atau kalau mau lebih, berangkatnya ganteng. tuh pemerintah mau lebih turun tangan lagi. Ini sebenarnya di DKI Jakarta ini banyak loh. Sebenarnya area-area itu sebenarnya bisa dibenahi. Contohnya? Contohnya kayak rumah-rumah kumuh. Contoh daerahnya maksudnya? Ya, contoh aja paling dekat itu di yang biasa kebanjiran tuh Jatinegara, apa tuh namanya tuh? Kampung Pulo ya. Oh, Kampung Pulo. Itu kan daerahnya kan selalu kebanjiran terus. Itu kan tanahnya sebenarnya luas gitu. Tapi karena isinya rumah-rumah petak ya kan. Itu kan bisa saja sebenarnya gini loh. Mereka diajak dulu ya kan. Dibangun rumah-rumah susun pemerintah. Rumah-rumah susun pemerintah di situ. Sehingga yang tadinya hanya cuma 1.000 kepala keluarga mungkin bisa menampung 10.000 kepala keluarga. Mereka tetap dipindahkannya di situ. Plus penambahan lantai-lantai di atas itu bisa untuk menampung kebutuhan-kebutuhan tadi. Milenial yang pengen punya rumah atau apa. Dan rumah-rumah atau daerah-daerah kumuh seperti Kampung Pulo bukan cuma di situ. Di DKI ini banyak sekali. Kita hanya melihat jalan besarnya. Di belakangnya itu yaitu banyak daerah yang kira-kira bisa dibenahi dan bisa menampung pertumbuhan tempat tinggal yang vertikal. Bukan rumah dong. Kan sekarang kan tidak bisa dihindari. Rumah itu kan kita bisa artikan juga tempat tinggal. Tempat tinggal di kota besar nggak mungkin kita berada di atas tanah lagi. Tapi memang harus ke atas. Tapi kan di rusun-rusun yang seperti Mas sebut tadi itu sangat sempit, Mas. Dia grossnya 26. Lebar ininya 20 meter lah, sangat kecil. Calo. Itu memang pilihan. Enggak loh. Iya. Kalau punya. Iya, itu memang ya. Kalau mau tinggal di tengah kota ya kita harus Seperti itu. Iya begitu. Ya di kota-kota besar dimanapun di dunia ya begitu. Kita memang harus siap tempat tinggal kita tuh hanya untuk kebutuhan kita istirahat aja di malam hari. Menurut Mbak? Aku nambahin ya, mungkin aku setuju dan nggak setuju. Setujunya apa, nggak setujunya apa? Mungkin kalau yang rusun itu kan kadang kita mau maksudnya Bang Adinusnya mau ini ya, mau yang di kampung-kampung itu direlokasi menjadi vertikal kan, yang tadinya mereka tapak tanah, ya tanahnya gitu kan dimanfaatkan untuk membangun hunian vertikal. Waduh, udah mau habis. Ya pokoknya menurut aku harus ada yang tengah-tengah seperti Kalibata atau Tebet tuh yang apartemen yang lebih affordable sebenarnya, tapi nggak sekecil itu. Jadi kenyamanannya ada. Ya, habis. Tapi itu. Seru. Gitulah. Dilanjutin kalimatnya nggak apa-apa, dilanjutin kalimatnya. Boleh. Ya maksudnya lebih affordable tapi juga tidak sesempit itu. Jadi lebih nyaman juga lah untuk mereka tinggal sebagai hunian. Bukan rumah Barbie ya. Kalau kata anak zaman sekarang. Kan kita bisa bangun fasilitas taman-taman ya kan di antara hunian vertikal itu sehingga mereka untuk bersosialisasi ataupun apa mereka bisa berkumpul di taman. Ke atas itu hanya untuk diistirahat. Ya, Kumpul di taman. ngumpul di taman. Istirahat ke atas. Istirahat ke atas. Oke, ini gambarnya deh. Istirahat ke atas. Gambar itu tadi. Enggak. Host nggak gini nih. Oke, pertanyaan terakhir tentang si hunian murah ini. Oke. Ini bayangkan aja Anda berdua menjadi entah itu kepala negara atau instansi atau kepala instansi apapun yang bisa membuat 4 peraturan sekarang atau merubah peraturan atau memperbaiki aturan yang sudah ada atau mempermudah apapun itu tentang hunian milenial. 4 aturan yang akan Anda bikin atau perbaiki apa supaya tadi memfasilitasi ya UMR belum tentu naik, harga tanah naik, tapi mereka pengen kerja tengah kota atau apapun. Aturan apa yang akan Anda bikin? 4 masing-masing. Mulai. 4-nya pas banget lo ngomong 4-nya. Tadi dari asal lo ngomongnya. Aku coba mulai. Ya, boleh. Mungkin dengan kemudahan pembiayaan, dengan tadi yang dibuat mudah lah gitu, nggak usah banyak bertele-tele, birokrasi, punya ini gitu. Terus kedua mungkin zonasi, pemerintah intervensi lah, mungkin yang zonasi hunian yang
misalnya di Jakarta ini yang sebenarnya cocok untuk hunian yang high rise tuh yang mana, yang bisa di apa ya maksudnya tuh yang misalnya daerah dekat kantor berarti sekitarnya zonasi perumahannya harus yang high rise, jadi bisa untuk lebih dekat dengan tempat kerja untuk milenial ini. Definisi high rise adalah Apartemen atau Oke, kondo atau Oke. pokoknya yang mungkin satu gedung ada 4 lantai, berapa keluarga di situ. Kan selama ini kan masih satu lantai nih, gitu. Yang sebenarnya bisa kita lebih efektif lah kalau dibuat ke atas gitu. Yang untuk daerah-daerah yang padat penduduk. Oke. Apa lagi ya? 1, 2 lagi ya? Iya. 2 lagi. Kan 4 kita Ada 4. 2 lagi, aduh, kepikiran apa ya? sambil mikir. Duluan Iya, boleh. Utang 3 sama 4 ya. Pastinya yang pertama adalah kalau misalnya kita jadi yang berwenang untuk menentukan Kebijakan soal itu, ini. ya kan. Nomor 1 adalah pastinya harus ada turun tangan pemerintah melalui subsidi, karena hampir sulit rasanya untuk menekan harga. Ya. Walaupun sesempit apapun tadi ukuran berapa 26 meter itu kan. 26 meter dikali aja berapa belas juta sekarang. Ya kan berapa belas juta untuk rusunawa. Itu terjangkau enggak gitu. Tentu harus ada turun tangan pemerintah dalam pembiayaan subsidi. Nomor 2 adalah akses pembiayaan. Yang tadi kita bahas tadi awal tadi. Harus ada satu bank pemerintah yang bisa mengerti apa jiwa milenial ini, penghasilannya yang tadi kan dia bukan gaji tetap dan sebagainya. Menjadi penengah tadi ya. Ya bulan ini cicil full, bulan depan lagi nggak bisa ya nggak apa-apa, kasih toleransi. Tapi bulan depannya lagi tolong lunasi yang bulan sebelumnya ya gitu. 2 itu. Yang ketiga adalah tadi kebijakan kalau ingin membangun rusun-rusun ataupun apartemen-apartemen kelas milenial di tengah perkotaan, pastinya harus menata lingkungan dulu, menata apa yang sudah ada sekarang. Kalau sekarang kita lihat sih tanah kosong hampir nggak ada di Jakarta ini. Iya. Semuanya sudah ada pemiliknya. Dan ada, tapi mahal banget yang private punya. Iya, tanah yang lebih luas dari lapangan basket itu jarang di Jakarta. Ya. Maka salah satu cara adalah itu tadi. Hunian kumuh itu benar-benar dirombak total. Dan diberi fasilitas utama priority kepada mereka yang tadinya ada di situ, sehingga mereka tidak dipindahkan tiba-tiba dari tengah kota tiba-tiba taruhnya di pinggir kota, kan ribut kan mereka, kehilangan mata pencarian, sekolah jauh, tempat kerja jauh, tapi mereka ya sementara mereka digeser dulu sedikit di situ, setengahnya dibangun, mereka boleh isi dulu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah edukasi kepada si milenial itu sendiri mengenai tanggung jawab. Oke ya, kalian pengen punya rumah kan? Punya cicilan nih, pengen punya cicilan ya. Nah, kalian harus begini. Nah, itu kira-kira. Nggak ada yang mau ditambahin terakhir? Utang 3-4 loh. 2 lagi? Setuju. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Dia nungguin, dia mau nungguin tata-tatanya itu loh. Lama, soalnya pikir mau tambahin, udah habis waktunya. Apa kalau bisa tambahin pendek 3-4-nya apa Mbak? Penasaran aku. Apa ya tadi kan fasilitas kredit ya, berarti ya pembiayaan, zonasi, mungkin kalau aku mikirnya dari pemerintah juga harus intervensi lah buat developer. Lu jangan bikin yang mewah-mewah aja, lu bikin juga dong yang affordable, misalnya gitu. Setuju. Kan soalnya yang mewah juga satu kamar tadi kalau diurusin 26 meter yang mewah kan bisa 500, 400 tuh ada gitu. Kasih bikin dikit dong buat ini buat masyarakat gitu. Yang satu lagi ya mungkin ya prasarana transportasinya dipermudah gitu buat akses mereka ke hunian. Penunjangnya berarti. Penunjang ya. Ya minimal kalau lo jauh tapi lo bisa nyampainya lebih cepet dengan ongkos yang nggak mahal. Iya, yang nggak perlu naik 3 jam. ganti 3 angkutan umum gitu. Ya, betul. Terus pulangnya udah Capek. Berangkat ganteng nggak jelas. Berangkat ganteng nyampe bawah matahari. Pulang, aduh baunya lebih nggak jelas Pulang lagi. Ya tapi itu sih pada dasarnya ada memang hal yang berbeda antara
niat awal dengan millennials mungkin niatnya ya pastinya pada saat kita membangun sesuatu akan ada bisnis di sana. Betul. Itu harus gitu. Kita juga tidak bisa meminta semuanya gratis, gampang apa segala macam gitu. Tapi ya meet in the middle kali ya harusnya ya. Dan juga buat milenial ya pada saat lo mau, it's a good thing. Oke, gue mau punya rumah nih. Tapi ya bener juga yang dibilang tadi. Artinya pada saat itu, walaupun kalian nggak punya slip gaji, gimana caranya? Berarti gue udah punya patokan nih, tiap bulan gue harus punya duit minimal segini. Entah itu nabung atau nyari apapun. Nanti baru tuh kalian bisa nuntut juga. Ya gimana caranya kreditnya juga digampangin dong. Gimana cara kita mau jadi milenial tapi harus punya slip gaji gitu kan. Akhirnya bertebaran lah tuh slip gaji dijual online gitu kan. Slip gaji bohongan gitu. Ya nggak bisa disalahin juga. Tapi itu tadi masukan dan cerita dan sharing dari kedua orang yang ada di sini. Lo mau nambahin? Itu aja cukup, Mbak. Sebagai milenial lewat. Ya, sebagai milenial pokoknya pemerintah kebijakan-kebijakan yang ada untuk milenials nih, kaum ya seperti yang gajinya tidak terlalu besar bisa dipermudah aja. Tadi kan udah disebut tidak syarat kredit, tidak dibikin repot banget gitu. Kalau bisa ya bunga flat aja gitu, misalnya cicil 15 tahun. Flat aja terus, karena kan yang bikin PR itu ketika kita KPR bunganya tiba-tiba floatingnya gede banget. Tapi UMR-nya nggak nambah, gitu gaji kita juga nggak nambah, pendapatan nggak nambah. Iya. Pajaknya nambah, pajaknya nambah, semuanya nambah. Makin lama tuh kalau ada gambar tuh tadi rumah lu di sini nyampe situ, rumahnya gitu kan jauh banget. Anyway, itu tadi pendapat yang berbeda dan pendapat yang sama. Kita nggak menggiring apapun. Terserah kalian mau berpikir apa. Kita ketemu di 4 babak berikutnya. Golkar nomor 4.